Bertemu kembali dengan Bu Indi pada pembelajaran tematik SD. Kali ini kita akan belajar pembelajaran tematik kelas 4, tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 3 bangga terhadap daerah tempat tinggalku, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu 1. Kalian dapat mencermati tokoh-tokoh dalam cerita fiksi dan mengidentifikasi peran tokoh dan hikmah dari cerita tersebut. 2. Kalian dapat mengidentifikasi tokoh utama, tokoh pembantu atau tambahan, tokoh protagonis, dan tokoh antagonis dari cerita fiksi. 3. Kalian dapat mengetahui sikap untuk menghadapi perbedaan karakteristik antar teman dan manfaat yang diperoleh. 4. Kalian dapat mengelompokkan jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Ayo mengamati. Amatilah gambar berikut. Pada waktu liburan, Siti pulang ke kampung halaman ibunya di Yogyakarta. Siti mengunjungi neneknya. Rumah nenek Siti dekat dengan pantai. Siti senang membeli ikan di TPI atau tempat pelelangan ikan. Siti membeli ikan bersama ibu. Di TPI banyak nelayan pulang melaut. Nelayan bekerja mencari ikan di laut. Hasil tangkapan ikannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Mata pencaharian sebagian nelayan ditemui di daerah pantai. Berbicara tentang nelayan mengingatkan kita pada cerita fiksi nelayan dan ikan mas. Membaca. Bacalah cerita fiksi tersebut. Cerita fiksi ini berjudul Nelayan dan Ikan Mas. Bacalah di dalam hatimu. Cerita berjudul Nelayan dan Ikan Mas merupakan cerita fiksi, yaitu cerita rakyat, karena merupakan cerita rekaan yang dibuat oleh pengarang berdasarkan imajinasinya. Tokoh dalam cerita berjudul Nelayan dan Ikan Mas adalah kakek, nenek, dan ikan mas. Kakek memiliki sifat menuruti semua keinginan nenek, sedangkan nenek sifatnya tidak puas dan selalu merasa kekurangan atas segala sesuatu yang ia miliki. Hikmah yang dapat diperoleh dari cerita ini adalah kita tidak boleh serakah. Kita harus bersyukur terhadap semua rezeki yang telah diberikan Tuhan. Kita harus menghindari sikap serakah. Saat seseorang memiliki sifat serakah, mereka akan selalu merasa kekurangan dengan segala sesuatu yang telah ia miliki. Ia tidak mau bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan. Kamu membaca cerita berjudul Nelayan dan Ikan Mas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan cerita yang sudah kamu baca. 1. Mengapa cerita Nelayan dan Ikan Mas disebut sebagai cerita fiksi? 2. Siapa sajakah tokoh-tokoh yang ada dalam cerita Nelayan dan Ikan Mas? 3. Bagaimanakah sifat dari tokoh-tokoh dalam cerita Nelayan dan Ikan Mas? 4. Hikmah apa yang bisa kamu petik dari cerita Nelayan dan Ikan Mas? 5. Sikap apakah yang harus kita hindari agar kita bisa bersyukur atas nikmat Tuhan yang Maha Esa? Berdasarkan cerita Nelayan dan Ikan Mas, kamu dapat memahami adanya tokoh dan peran tokoh. Dalam cerita fiksi, tokoh memegang peranan penting. Tokoh akan membuat suatu cerita lebih hidup dan menarik seolah-olah terjadi di alam nyata. Tokoh adalah orang yang menggambarkan suatu peristiwa dalam sebuah cerita yang diperankan. Para tokoh dalam cerita memiliki peranan masing-masing yang berbeda satu tokoh dengan tokoh lainnya. Mari kita mengingat kembali mengenai tokoh dalam cerita fiksi. Pada dasarnya, tokoh dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan atau pembantu. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah mengenal berbagai tokoh dalam cerita. Mari kita mengingat kembali. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam cerita. Tokoh utama baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian. Bahkan dalam novel-novel tertentu, tokoh
utama senantiasa hadir dalam setiap kejadian dan dapat ditemui dalam tiap halaman novel yang bersangkutan. Tokoh tambahan atau pembantu adalah tokoh yang memiliki peranan tidak penting dalam cerita. Kehadiran tokoh pembantu sekedar menunjang tokoh utama. Nah, tokoh juga dapat dibedakan berdasarkan peran tokoh dalam sebuah cerita, yaitu protagonis, antagonis, dan tritagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki watak baik sehingga disenangi dan dikagumi pembaca. Tokoh antagonis adalah tokoh yang tidak disenangi pembaca karena perannya tidak sesuai yang didambakan pembaca. Tokoh antagonis ini menjadi penyebab timbulnya konflik dan ketegangan yang dialami oleh tokoh protagonis. Sedangkan tokoh tritagonis adalah tokoh yang menjadi penengah antara tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Peran tokoh dalam cerita sebenarnya menggambarkan peran manusia dalam kehidupan nyata. Dalam kehidupan nyata, manusia mempunyai karakter berbeda-beda. Ada yang berkarakter baik dan ada yang berkarakter tidak baik. Ada yang menyenangkan dan ada yang tidak menyenangkan. Semua itu merupakan keragaman karakteristik individu. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat plural atau majemuk. Artinya, masyarakat Indonesia terdiri atas beragam karakteristik yang berbeda antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Apa sebenarnya karakteristik itu? Karakteristik adalah karakter dan gaya hidup seseorang serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur, sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan mudah diperhatikan. Karakteristik juga berarti ciri atau karakter secara alamiah yang melekat pada diri seseorang. Jadi, karakteristik individu adalah ciri atau karakter yang melekat pada diri individu. Karakteristik individu dalam masyarakat Indonesia beragam jenisnya, di antaranya fisik, jenis kegemaran, pekerjaan, ras, suku, pengetahuan, serta agama atau kepercayaan. Keragaman karakteristik masyarakat Indonesia bukan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Keragaman karakteristik masyarakat Indonesia juga bukan sumber timbulnya konflik atau masalah. Sebaliknya, keragaman karakteristik masyarakat Indonesia merupakan kekayaan khasanah budaya bangsa yang dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan Indonesia. Bagaimanakah cara kita menghadapi karakteristik masyarakat Indonesia? Kita sebagai warga negara Indonesia hendaknya saling menghormati perbedaan karakteristik antar masyarakat. Banyak manfaat atas keragaman karakteristik masyarakat Indonesia. Beberapa manfaat yang dimaksud sebagai berikut. 1. Dapat belajar saling menghargai karakter setiap individu. 2. Belajar bersosialisasi. 3. Belajar toleransi. 4. Saling melengkapi sesama individu. Dan 5. Hidup rukun dalam masyarakat. Berdiskusi. Kamu telah memahami berbagai jenis karakteristik individu dalam masyarakat. Teman-teman di sekolahmu tentu juga memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Bagaimanakah sikap kamu dalam menghadapi berbagai karakteristik teman di sekolahmu? Manfaat apa yang kamu peroleh dengan adanya karakteristik antar teman di sekolah? Diskusikan bersama 2 orang temanmu. Tuliskan dalam bentuk tabel berikut. Berikut tabelnya terdiri dari 4 kolom. Kolom pertama nomor, kolom kedua jenis perbedaan karakter, kolom ketiga sikap menghadapi perbedaan karakteristik antar teman, dan kolom keempat manfaat yang diperoleh. Contoh nomor 1, jenis perbedaan karakternya usia, lalu sikap menghadapi perbedaan karakteristik antar teman dengan cara menghargai cara berpikir teman yang belum dewasa. Dan manfaat yang diperoleh adalah hidup rukun dengan teman. Nah, selanjutnya, pekerjaan. Pekerjaan merupakan salah satu karakteristik individu dalam masyarakat. Misalnya,
petani merupakan pekerjaan mayoritas bangsa Indonesia sebagai negara agraris. Nelayan adalah pekerjaan yang ditekuni oleh masyarakat di daerah pantai. Adapun di daerah pegunungan, bagian masyarakat menggarap perkebunan. Banyak ragam pekerjaan yang ada dalam masyarakat. Pekerjaan yang ditekuni masyarakat sesuai dengan kondisi lingkungan alam sekitarnya. Nah, apa yang dimaksud dengan pekerjaan? Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Ingatkah kamu yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada dasarnya, manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi, pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Pada dasarnya, pekerjaan dibagi dua, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang bisa dipergunakan oleh seseorang. Contohnya, petani menghasilkan jagung, nelayan menghasilkan ikan, peternak menghasilkan daging, susu, dan lain sebagainya. Lalu, pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang hasilnya bukan berupa barang, tetapi hasil pekerjaannya dapat dinikmati dan dirasakan orang lain. Contohnya, guru, dokter, perawat, tukang potong rambut, polisi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pekerjaan yang menghasilkan jasa disebut sebagai pekerjaan yang berkaitan dengan sosial budaya. Nah, kamu telah memahami jenis-jenis pekerjaan, baik pekerjaan yang menghasilkan barang maupun pekerjaan yang menghasilkan jasa. Sekarang, lakukan pengamatan terhadap lingkungan tempat tinggalmu. Tuliskan jenis-jenis pekerjaan yang ditekuni oleh masyarakat tempat tinggalmu. Kelompokkan jenis-jenis pekerjaan tersebut dalam dua kelompok, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Tuliskan hasil pekerjaanmu dalam bentuk kolom sebagai berikut. Tabel berikut terdiri dari 4 kolom. Kolom pertama nomor, kolom kedua pekerjaan yang ditekuni masyarakat, kolom ketiga adalah pekerjaan yang menghasilkan barang, kolom keempat pekerjaan yang menghasilkan jasa. Kamu berikan tanda checklist pada pekerjaan yang sesuai. Contoh, petani, maka pekerjaan menghasilkan barang yang di checklist. Kamu sudah selesai melaksanakan seluruh kegiatan pembelajaran kali ini. Selanjutnya, mari kita renungkan seluruh kegiatan yang sudah kita laksanakan. Keragaman karakteristik individu dalam masyarakat mempunyai peranan penting bagi kehidupan bersama. Manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan orang lain. Tidak ada seorang pun yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Coba kamu renungkan hal berikut. Bagaimana jika dalam kehidupan masyarakat tidak ada petani? Apakah kita bisa memenuhi kebutuhan pangan secara terjangkau? Nah, coba renungkan dan jawablah 2 pertanyaan berikut dan tuliskan hasil renunganmu pada kolom yang sudah disediakan. Selanjutnya, kamu dapat melakukan kerjasama dengan orang tua di rumah. Apa pekerjaan orang tuamu? Apa cita-citamu kelak? Tentu ada keragaman pekerjaan dalam keluargamu, bukan? Kamu hendaknya bisa bekerja sama dengan orang tuamu terkait dengan keragaman pekerjaan dalam keluargamu. Bagaimanakah cara yang dapat kamu lakukan sebagai bentuk pencerminan sikap bekerja sama dengan orang tua atas perbedaan pekerjaanmu dan orang tuamu? Diskusikan dengan anggota keluargamu. Lalu, tuliskan pendapat kamu dan keluargamu pada kolom berikut. Nah, kamu sudah selesai melaksanakan seluruh kegiatan pembelajaran pada tema 8 subtema 3 pembelajaran 3. Kamu juga dapat melakukan kegiatan di rumah.
Selamat belajar, sampai bertemu kembali pada pembelajaran tema 8, subtema 3, pembelajaran 4. Sampai jumpa.